kita bertemu lagi dalam Victory Kids Rehoboth Shalom hari ini. Pasti semua sehat ya? Pasti ya. Tuhan berkati kita dengan kesehatan. Pasti semua bersukacita dong pagi hari ini? Ya, semua pasti bersukacita karena kita mau sama-sama sekolah minggu, ya kan? Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu kita mau berdoa dulu ya. Ikutin tante berdoa ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Kami ada saat ini semua karena kasih karunia Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh berkumpul kembali di pagi hari ini Tuhan bersama-sama saudara-saudara kami yang lain walaupun melalui online Tuhan. Kami mau sekolah minggu bersama-sama Tuhan. Kiranya Kau Allah yang berkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang memuji dan menyembah Tuhan, yang mau mendengar cerita firman Tuhan sehingga kami boleh belajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, biarlah Kau Tuhan juga yang hadir di tengah-tengah kami. Tuhan disenangkan atas setiap pujian dan penyembahan kami. Berkati tante dan om yang melayani, biarlah kemurahan Tuhan turun atas mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan sekolah minggu kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita mau memuji Tuhan kan? Ayo kita bersemangat memuji Tuhan di pagi hari yang indah ini. Oke, yuk Om BJ. Yuk, semuanya tepuk tangan. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Bertambah cintanya. Pasti kita tiap hari bertambah terus cintanya sama Tuhan kan? Oke, Om BJ? Ya karena kita semakin tahu bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita. Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita ya kan? Makanya semakin kita bertambah cintanya tiap hari. Tapi ingat, Tuhan memberkati kita bukan hanya diri kita juga, tapi keluarga kita semua. Ya kan? Yuk kita mau menyanyi buat Tuhan, bahwa Tuhan menyediakan keluarga yang terbaik buat kita. Ya, Om aja. Semuanya di tangan. Saling mengasihi
syukur. Hitung berkat Tuhan setiap hari, maka kita akan bersyukur setiap hari, ya kan? Nah, adik-adik, sekarang kita mau dengar cerita firman Tuhan ya Om ya. Adik-adik, kita semua mau duduk manis, coba duduk manis semua adik-adik, buka telinganya, buka hatinya. Kita mau dengar cerita firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau menyembah Tuhan dulu ya Om aja ya. Yuk, kita mau sama-sama siapkan hati kita.
kasih Tuhan, Kau yang sudah memilih kami, Kau yang sudah menetapkan kami sebagai anak-Mu Tuhan. Kami nggak mau sia-siakan pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib bagi kami. Kami mau menjadi alat Tuhan, membawa bangsa-bangsa ini Tuhan ke hadapan Engkau Tuhan, membawa keluarga kami ke hadapan Engkau Tuhan, untuk kami sekeluarga boleh bersama-sama Tuhan melayani Engkau. Kami sama-sama sekeluarga boleh menerima keselamatan itu daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, segala bagimu-lah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan ya Tuhan. Kami mau siap Tuhan untuk menerima cerita firman Tuhan. Hati kami boleh menjadi tanah yang subur untuk setiap firman Tuhan. Berkati Tuhan untuk kami boleh belajar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati juga Om BJ yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang berbicara melalui Om BJ Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar cerita firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Apa kabar semua anak-anak Victory Kids? Puji Tuhan ya, semua dalam keadaan baik, keadaan sehat semua, keadaan dalam senang semua ya. Tadi sudah memuji, memuliakan nama Tuhan ya, sudah menari, sudah memberikan suara yang terbaik bagi Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Duduk yang manis, tidak berlari ke sana kemari ya, tidak cubit kiri kanan, tidak jahil kiri. Sekarang kita duduk manis mendengarkan firman Tuhan ya. Hari ini Om akan kasih judul cerita firman Tuhan itu penukaran yang merugikan ya. Penukaran yang merugikan berarti ada sesuatu yang kita tukarkan tetapi itu menjadi merugikan kita ya. Ada sesuatu yang kita gantikan tetapi itu merugikan kita. Nanti boleh dibaca di rumah dari Kejadian 25 ayat 29 sampai dengan 34. Atau nanti boleh dibaca mulai dari ayat yang ke-1 sampai dengan 34 ya. Siapkan Alkitabnya ya supaya bisa nanti dibaca. Om pada pertengahan cerita nanti kita akan membaca cerita ini ya. Jadi kalau minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita dari seorang tokoh ya yang selalu mengingatkan kita akan kebaikannya, bahkan dia menjadi seorang yang membawa damai dimanapun berada. Siapa namanya? Wah betul, Ishak. Masih ingat ceritanya kan? Ingatlah Om. Ya karena minggu lalu kan saya buka YouTube. Ya dengarkan firman Tuhan, dengarkan ceritanya apa. Bahkan saya menari, menyanyi buat Tuhan. Ya, Indria, kanak-kanak, ya, Pratama, Madia, Tunas Remaja. Tahulah Om ceritanya. Minggu lalu kita mendengarkan cerita seorang yang bernama Ishak, yang penuh dengan hati yang sabar, hati yang murah hati. Ya, dia memiliki murah hati. Kalau ada orang yang berbuat curang kepadanya, tetangganya berbuat curang, bahkan dia diusir oleh rajanya, ya, dia tidak melawan. Dia tidak mau supaya keributan terjadi, ya. Tetapi dia selalu mengalah. Kalau orang bilang itu milik saya, oke, dia cari tempat lain supaya dia juga bisa memiliki apa yang dia butuhkan. Bahkan dia juga seorang yang taat akan firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan seperti ini, kamu harus seperti ini Ishak, dia akan selalu taat. Karena dia percaya ketika dia taat melakukan firman Tuhan, maka dia pun akan diberkati Tuhan, akan disertai Tuhan, akan ditolong Tuhan. Dan betul, berapa kali dia pindah-pindah, selalu Tuhan berkati. Bahkan selalu dia melimpah kehidupannya, semakin kaya, semakin banyak ternak dombanya, bahkan hasil taninya semakin baik. Ya. Tetapi hari ini juga kita akan belajar, di samping dia menjadi seorang pribadi yang baik, dia juga menjadi seorang ayah yang dikaruniai 2 orang anak.
Ya, siapa itu anaknya? Betul. Dia dikaruniai anak yaitu Ishak, dan Ribka istrinya dikaruniai Tuhan 2 orang sekaligus. Anak kembar. Artinya bahwa anak ini lahir di hari yang sama. Walaupun ada yang membedakan kelahiran mereka. Mungkin jamnya beda 10 menit. Lahir yang anak pertama, yaitu siapa? Esau. Kemudian Yakub lahir setelah 10 menit lagi. Ya, tetapi berdasarkan itu mereka bisa dibedakan mana anak pertama, mana anak yang kedua. Nah, dalam Perjanjian Lama, kalau kita baca di dalam kitab suci kita Perjanjian Lama, bahwa garis keturunan itu begitu sangat penting di dalam sebuah rumah tangga. Apa itu rumah tangga? Rumah tangga adalah 2 insan, laki-laki dan perempuan, ya, yang sudah menikah sehingga mereka bersatu hidup dalam satu rumah. Ya, mereka mengharapkan sebuah keturunan. Karena apa? Keturunan mereka nanti menjadi pewaris mereka, menjadi penerus mereka. Ya, ketika orang tua nanti sudah tua, maka anak-anaknya menjadi penerus. Apa yang orang tua miliki menjadi diwariskan kepada anak-anaknya. Terutama anak yang pertama, anak yang sulung. Nah, hari ini pun kita akan belajar tentang hak kesulungan. Apa itu hak kesulungan? Ya, hak berarti milik. Ya, sesuatu yang wajib kita miliki, itu hak. Kesulungan berarti anak sulung. Sulung itu berarti anak pertama. Jadi kalau dikatakan hak kesulungan berarti milik anak pertama. Ya, jadi ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan orang-orang pada zaman dulu. Mereka ingin sebuah garis keturunan. Nah, belum lagi kalau dulu itu anak yang sulung itu adalah anak yang berhak menerima 2 kali lipat bagiannya dari saudaranya. Misalkan nih, kalau saya atau om atau seorang ayah punya sapi 12, langsung milik anak pertama itu 6 ya. Jadi nanti yang bagian yang kalau misalkan dia punya adik lagi, yang bagian yang 6 lagi nanti itu yang dibagi oleh adik-adiknya. Ya. Jadi kalau misalkan ada 3 anak pertama itu dapat 6, anak yang kedua dapat 3, anak yang ketiga dapat 3. Wah, luar biasa kan? Tetapi ini kadang-kadang yang membuat orang jadi pingin jadi anak pertama, anak yang paling sulung. Ya, karena apa? Anak pertama itu juga adalah orang yang bisa meneruskan tahta dari orang tua, menjadi pemimpin di keluarga. Ya, itu anak pertama. Jadi kalau orang tua, misalkan nih, orang tua sudah waktunya dipanggil Tuhan, anak yang pertama, anak laki-laki yang pertama itu menjadi pemimpin di dalam keluarga. Ya, mari kita lihat ceritanya. Ya, kalau hari ini kita akan belajar tentang penukaran yang merugikan. Apa sih yang ditukarkan? Ya, apa sih yang ditukar? Kenapa jadi merugikan? Nah, sekarang kita buka Alkitabnya di dalam Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Nah, demikian bunyi firman Tuhan. Sekali lagi, Kejadian 25 ayat 29 sampai dengan 34. Ayat 29. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah."
Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia, siapa? Esau, kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikian Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Perhatikan, adik-adik semua anak-anak di rumah, ada seorang saudara yang bernama Esau. Esau yang artinya itu berbulu. Jadi Esau ini ketika lahir dia banyak bulunya. Nah, kalau Yakub ini yang arti namanya itu adalah pendesak, pengganti. Yakub dan Esau ini lahir kembar. Pernah lihat telur? Telur di dalamnya ada dua biji kuningnya, ya. Kalau nanti itu menetas, lahir anak ayam yang kembar. Atau pernah lihat binatang atau manusia yang kembar? Apa yang terjadi? Perilakunya sama, kegemarannya sama, mukanya sama, ya. Tetapi berbeda dengan Esau dan Yakub. Esau dan Yakub lahir kembar, tetapi mereka berbeda, mukanya beda, ya, kegemaran mereka berbeda. Kenapa? Esau itu suka apa? Suka berburu, pergi ke padang, ya, atau pergi ke hutan. Dia suka berburu kijang atau apa saja yang bisa diburunya dan dia bawa pulang, terus diolah menjadi makanan. Tetapi Yakub berbeda. Yakub tidak suka keluar rumah, tidak suka berburu. Dia sukanya apa? Dia sukanya di rumah, menanam tumbuh-tumbuhan, atau dia mengembalakan peliharaan ayahnya yang dekat-dekat situ saja. Bahkan dia suka memasak, ya. Makanya Esau itu disayangi oleh ayahnya. Karena apa? Dia suka berburu, suka membawa sesuatu ke rumah, ya, membawa daging, ya, seharian penuh. Mungkin dia berhari-hari di padang. Dia tidak lapar karena dia selalu menemukan buruannya. Yakub seperti itu juga. Dia suka memasak, membantu orang tua, sehingga dia disenangi, disukai oleh ibunya, yaitu Ribka. Suatu kali kan pergilah Esau berburu. Ketika dia berburu di padang atau mungkin di hutan, dia berburu seharian. Wah, cari. Satu ekor pun binatang tidak ada ditemukan. Biasanya dia setiap hari atau pergi berburu selalu dapat buruan, bawa pulang. Ya, bawa pulang. Oh, tunjukkan kepada Yakub, tunjukkan kepada ayahnya Ishak, saya dapat buruan. Tetapi untuk kali ini Esau tidak mendapatkan apa-apa. Karena kesenangannya berburu, dia mungkin sampai lupa diri. Dia capek, dia pusing. Bahkan dia merasa lelah karena dia berburu seharian atau berhari-hari namun tidak mendapatkan sesuatu. Akhirnya dia putus asa, dia pulang ke rumah. Esau pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah dengan membawa kelelahannya, kepalanya yang sudah pusing, perutnya sudah lapar, haus. Ingin dia memakan sesuatu supaya rasa laparnya itu bisa terlewatkan. Tetapi pada saat yang bersamaan, Yakub
yang sering memasak di rumah, sering membantu orang tuanya, sudah memasak, yaitu apa? Kacang merah yang sudah dia petik dari ladang. Dia bawa ke rumah, dia masak dengan begitu lezatnya. Dibuatnya sup kacang merah yang sangat begitu lezat. Yakub menyediakannya dengan begitu bagusnya. Itulah yang membuat Esau ingin memakan. Karena perutnya yang sudah lapar, aduh lapar. Capek, pingin. Ya, bayangkan kalau kita lapar, apa yang kita harus lakukan? Wah, cepat-cepat ambil makanan. Kita makan apa saja, yang penting perut kita terisi. Nah, inilah yang membuat Yakub memiliki satu niat yang tidak baik. Karena apa tadi? Semua anak pertama kan memiliki hak yang istimewa, lebih banyak. Dan ini pun membuat Yakub mempunyai sesuatu keinginan yang jahat kepada Esau kakaknya. Benar, mereka adalah dua orang yang dilahirkan kembar di hari yang sama. Tetapi yang jelas Esau memang sudah lahir duluan. Tetapi Yakub yang ingin supaya hak milik dari Esau itu menjadi miliknya, termasuk hak kesulungannya, supaya dia menjadi seorang pemimpin kelak, menjadi seorang ahli waris kelak. Ini menjadi kesempatan yang bagus buat Yakub. Wah, Yakub bilang, saya sudah pingin mau mati rasanya. Yakub, tolonglah berikan aku makanan itu. Ya, kalau kita baca tadi di ayat Alkitab dikatakan, saya mau memberikannya, tetapi dengan satu syarat. Nah, saya mau memberikannya kepadamu, tetapi dengan satu syarat. Apa itu syaratnya? Berikanlah hak kesulunganmu kepadaku. Artinya, akuilah bahwa saya, Yakub, adalah anak yang pertama, adalah kakakmu. Serahkanlah hak kesulunganmu. Wah, yang paling menarik di sini, Esau tidak memikirkan masa depannya. Esau tidak memikirkan bahwa siapa anak yang pertama, apa artinya hak kesulungan. Dia tidak memikirkan itu lagi. Dia hanya memikirkan supaya perutnya bisa terisi dengan kenyang. Akhirnya dengan satu syarat itu, bahkan Yakub mengatakan, engkau bersumpah. Bersumpahlah supaya engkau menyerahkan hak kesulunganmu. Dengan tidak memikirkan apa-apa, Esau bersumpah menyerahkan anaknya, ditukarkan. Nah ini, ditukarkan hak kesulungannya dengan semangkok sup kacang merah. Ditukarkan hak yang menjadi warisannya dengan semangkok sup kacang merah. Ketika itu terjadi, wah, sehingga hak kesulungannya pun berpindah kepada Yakub. Hak kesulungannya pun menjadi milik daripada Yakub. Nah, teman-teman semua, bayangkan kalau seperti ini. Ayah atau orang tua kita membelikan sepeda yang baru buat kita, tetapi ketika kita nanti pergi bermain, pergi ke tempat, atau mungkin mobil dibelikan ya kepada kita, atau mainan yang sangat bagus, tiba-tiba ketika kita bermain di tempat permainan, di mana tempat kita, orang lain bilang atau teman kita bilang, mau nggak kamu tukarkan sepedamu itu atau mainanmu itu dengan satu bungkus coklat. Mungkin coklat ini enak banget,
lezat sekali. Ya, apakah yang terjadi kalau kita menukarkan sepeda kita dengan sebungkus coklat? Apa yang terjadi? Sangat membuat kerugian untuk kita. Itulah yang terjadi bagi kehidupan Esau dan Yakub. Esau menukarkan hak kesulungannya yang membuat dia nanti menjadi rugi. Tidak sadar bahwa hak kesulungannya itu membuat dia rugi. Karena nanti hak dia menjadi haknya Yakub. Nah, teman-teman di rumah, anak-anak kami yang kami kasih di rumah, inilah yang sering terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Sering menukarkan hak kesulungannya. Apa itu hak kesulungan kita? Sebagai orang-orang percaya, kita hidup kekal di surga, menjadi pewaris kerajaan surga. Kita tukarkan dengan hal-hal yang menurut kita itu enak, gampang dilakukan. Ya, cuman mengaku kok. Cuman gini, contoh. Mungkin ya, saat mungkin kita berada di mana atau di rumah, lihat dompet orang tua, dicuri uangnya. Atau mungkin kita sering berbohong, atau mungkin menyontek saat ujian, atau kita sering tidak taat kepada orang tua. Gampang sekali kan nggak taat kepada orang tua, nggak mau malas ya, suka memberontak. Nah, itu kita tukarkan dengan apa? Dengan hak kesulungan kita yang menjadi bagian kita, kita tukarkan dengan hal yang tidak berguna. Sebagai anak-anak Tuhan, jangan biarkan iblis ya menukarkan sesuatu yang kita punyai, yang seharusnya kita punyai, menjadi merugikan kita semuanya. Ya, mari jaga kehidupan kita, jangan kita lengah, jangan kita mau menukarkan sesuatu seperti Esau tadi yang membuat kita dapat dirugikan. Yang tadinya kita menjadi pewaris tata kerajaan surga, tapi karena kita tergoda oleh iblis, gak apa-apalah nyontek dikit, gak apa-apalah berbohong dikit, gak apa-apalah melawan dikit, gak apa-apalah gak taat ke orang tua, gak apa-apalah gak jujur. Nah, itu kita tukarkan dengan sesuatu yang harganya begitu tidak ternilai, padahal yang kita lakukan itu tidak ada gunanya. Jadi anak-anak di rumah, jangan mau tergoda menukarkan hal-hal yang tidak baik untuk apa? Untuk hak kesulungan kita, yaitu menjadi anak-anak Tuhan. Ya, oke, mantap. Ya, jangan seperti Esau yang tidak memikirkan masa depannya. Tetapi jangan juga seperti Yakub yang menipu kakaknya untuk mendapatkan apa? Hak kesulungan daripada kakaknya. Kita harus tetap jujur, kita harus setia, kita harus baik, kita harus santun, kita harus menghormati hak orang lain, kita harus menghormati orang tua, kita harus menghormati orang yang lebih tua, kita harus menghormati guru kita. Ya, karena itulah kita diciptakan oleh Tuhan menjadi pewaris, menjadi orang yang memiliki hak kesulungan bersama-sama dengan Tuhan. Apa itu hak kesulungan kita di dalam Tuhan? Yaitu hidup kekal bersama dengan Tuhan. Siap semua anak-anak untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan? Mantap. Kita sekarang masuk dalam ayat hafalannya. Ayat hafalannya begitu sangat mudah untuk diingat, bahkan dihafalkan. Boleh dibuka di rumah dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Begini bunyi firman Tuhan. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Sekali lagi. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Itu ayat hafalannya ya. Jadi kita harus menguji segala sesuatu
dan kita pegang yang baik. Jangan kita mau tergoda dengan hal-hal yang membuat kita merugikan. Jangan mau kita tergoda oleh iblis, tetapi hati kita harus teruji kepada hal-hal yang terus mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan itu harus kita pegang dengan erat, dengan baik. Firman Tuhan itu, hak kita itu harus kita pegang dengan baik. Oke? Ayat hafalannya sekali lagi dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Puji Tuhan. Ya. Selamat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya, bukan hanya mendengarkan saja, tetapi melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Mari kita berdoa. Saya akan berdoa buat kita semua dimanapun saat ini berada, bahkan orang tua yang mendampingi juga, atau siapapun yang berada di sekitar kita semua. Saya akan berdoa buat saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Bahkan kami sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami Tuhan tetap waspada. Kami tidak mau menukarkan hal-hal yang merugikan kami. Kami tidak mau menukarkan hak kesulungan kami dengan hal-hal yang membuat kami Tuhan tergoda, sehingga hak kesulungan kami serahkan kepada iblis ya Tuhan. Bapa di surga, ajari kami ya Tuhan untuk menjadi pribadi yang taat, yang terus menjaga kehidupan kami untuk tetap tidak tertipu oleh pengaruh iblis ya Tuhan. Hamba juga Tuhan berdoa buat anak-anakmu dimanapun saat ini berada. Tuhan berkati mereka, bahkan di dalam pendidikan mereka, bahkan sekolah mereka, bahkan di masa pertumbuhan mereka, di dalam nama Yesus mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan orang tua kami dimanapun saat ini berada, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau memberkati pekerjaan mereka, Engkau memberkati di dalam segala sesuatu yang boleh mereka lakukan untuk anak-anak mereka ya Tuhan. Hamba berdoa bahwa Engkau juga Tuhan memberikan kesehatan, perlindungan yang nyata yang daripada Tuhan kepada semua kami Tuhan, anak bahkan keluarga yang besar Victory Kids ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Berdoa Tuhan buat hamba-hambamu yang melayani Tuhan, bahkan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau juga Tuhan berkati, bahkan Engkau Tuhan lebih urapi, bahkan lebih dan lebih lagi Tuhan untuk menyampaikan isi hatimu Tuhan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, ini menjadi kerinduan kami, dan kami Tuhan diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami percaya penyertaan Bapa di surga, kasih-Mu yang terus melimpah di dalam kehidupan kami, bahkan Roh Kudus yang menyertai kehidupan kami mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu anak-anak semua. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kunci